Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Sandi dengan NIM 501113084 dari Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Terbuka. Saat ini saya mengajar di UPTD SD Negeri 2 Sampean, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hasil kajian modul MPDR 5302 khususnya materi pengayaan sesi 9.1 dan 9.2 terkait studi modul studi komparatif pendidikan. Presentasi ini menyoroti masalah pendidikan di negara OECD, keterkaitannya dengan modul serta analisis sistem pendidikan Jepang dan relevansinya bagi Indonesia. Dalam artikel ilmiah pada materi pengayaan 9.1 dijelaskan bahwa negara OECD masih menghadapi tantangan seperti kesenjangan pencapaian belajar, pengaruh latar belakang sosial ekonomi terhadap hasil belajar, dan upaya adaptasi terhadap kompetensi abad 21. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum maju, mereka masih terus berjuang meningkatkan pemerataan pendidikan. Masalah yang terjadi di negara maju tersebut juga saya temui di UPTD SD Negeri 22 Sampean. Persamaannya antara lain adalah terdapat ketimpangan kemampuan siswa, terutama dalam literasi dan numerasi, serta pengaruh lingkungan sosial keluarga terhadap kinerja akademik. Namun, perbedaannya adalah konteks fasilitas, kebijakan, dan sumber daya sekolah yang jauh lebih terbatas dibandingkan negara maju. Oleh karena itu, strategi penanganan juga perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Artikel tersebut menjelaskan bahwa negara-negara OECD mengatasi masalah pendidikan dengan menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, memperkuat pelatihan guru, meningkatkan akuntabilitas melalui asesmen nasional dan internasional seperti PISA, dan memastikan distribusi anggaran yang lebih merata. Pendekatan evidence-based menjadi kunci dalam perumusan kebijakan. Modul 7 MPDR 5302 menjelaskan bahwa studi komparatif bukan untuk meniru secara langsung, tetapi untuk mengambil pelajaran yang relevan dengan konteks nasional. Artikel OECD sangat sejalan dengan isi modul. Kebijakan didasarkan pada data, pemerataan kualitas, dan penguatan profesionalisme guru. Inilah yang menjadi dasar analisis perbandingan antar negara. Sistem pendidikan Jepang sangat terstruktur dengan kurikulum nasional yang fleksibel namun konsisten. Mereka menekankan pembentukan karakter, budaya kerja keras, dan penggunaan pendidikan holistik seperti dalam kegiatan Tokatsu. Guru di Jepang terbiasa menerapkan lesson study sebagai pengembangan profesional. Ini membuat kualitas pembelajaran menjadi sangat tinggi meskipun standar kurikulum sama di seluruh Jepang. Jepang selalu berada di peringkat atas PISA. Kualitas tersebut tidak hanya berasal dari kurikulum yang baik, tapi juga dari budaya belajar yang kuat, keterlibatan keluarga, kedisiplinan, dan kebijakan pendidikan berbasis data. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan budaya juga berpengaruh. Indonesia dapat belajar banyak dari Jepang dan negara OECD, terutama terkait penguatan budaya refleksi guru, penggunaan data untuk pengambilan keputusan, dan pemerataan kualitas. Namun, adaptasi harus mempertimbangkan konteks sosial dan karakteristik lokal. Dari kajian ini kita belajar bahwa studi komparatif pendidikan membantu kita melihat posisi kita dan menemukan inspirasi perbaikan. Negara maju pun masih memiliki tantangan dan terus berkembang. Dengan refleksi, adaptasi, dan kolaborasi, sistem pendidikan Indonesia bisa semakin baik.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.